Mary dinyatakan hamidun, yakni hamil duluan. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Thank you sudah klik video ini. Kali ini aku bakal bawain kisah yang lagi viral pada tanggal 6 Agustus 2021. Udah agak lewat ya, tapi sampai saat ini kasusnya masih hangat-hangat dan masih panas. Kenapa dibilang panas ya? Karena kasus ini berhubungan dengan kebakaran. Kalian kan sering nonton kebakaran di televisi itu, atau bahkan kalian sendiri yang sering bakar-bakar sate. Jadi kasus ini berawal dari seorang dokter Mary yang nekat membakar pacarnya dan rumah serta calon mertuanya. Wow, kok bisa ya? Biasanya kita kalau misalnya punya calon mertua disayang-sayang gitu kan ya, seperti orang tua kita sendiri. Kok bisa ya seorang dokter Mary yang notabene adalah seorang dokter yang mungkin kita berpikir kalau seorang dokter bisa menganalisa bagaimana dampaknya gitu kan. Seperti apa kisahnya? Kita simak berikut ini. Cekidot. Jadi kasus yang kali ini aku bawakan adalah kisah pasangan seorang dokter yang bernama Mary Natasha dan juga Leonardi Saputra, di mana dokter Mary ini berumur 30 tahun dan kemudian pacarnya Leonardi Saputra berumur 34 tahun. Jadi mereka selisih 4 tahun. Mereka menjalani hubungan dari tahun 2019. Seperti pasangan pada umumnya ya, mereka saling mengekspos satu sama lain. Jadi mereka sudah saling mengakui ke depan publik bahwa si dokter Mary adalah kekasih Leo dan dia adalah kekasih si dokter Mary. Jadi mereka seringkali mengekspos kebahagiaan dan kemesraan mereka di sosial media, mulai dari jalan-jalan, makan-makan lah, seperti pada umumnya orang pacaran gimana gitu. Udah tahu kan gimana kalau udah punya kekasih romantis gitu. Buat yang jomblo ya sabar aja dulu. Mereka berdua ini saling mengakui di depan publik kalau mereka ini adalah sepasang kekasih. Tidak ada yang namanya berjuang sendirian di sini, sama-sama berjuang. Tapi pada akhirnya si dokter Mary dinyatakan hamidun, yakni hamil duluan. Dan si dokter Mary minta pertanggungjawaban dong sama pacarnya. Namanya udah hamil, siapa sih yang nggak mau minta tanggung jawab gitu kan? Apalagi sama pacarnya sendiri. Tapi menurut info yang beredar, si orang tua dari Leo ini tidak memberikan restu kepada si dokter Mary. Akhirnya dokter Mary ini kesal dan merasa marah banget kepada Leonardi. Sampai pada suatu ketika dia itu mengancam kepada Leo untuk membakar bengkelnya yang merupakan ruko ya. Jadi ruko, rumah si Leonardi ini ruko, di bawah ditempati buat bengkel dan di bawah itu ditempati oleh keluarganya seperti itu. Dan waktu itu si dokter Mary mengancam kepada pacarnya, kalau kamu mau nikahin, gak mau nikahin aku bakal membakar bengkel ini. Nah mungkin si Leo itu mikir, namanya juga cewek, mungkin kayak gitu ya, gak bakal berani senekat itu. Dan waktu itu ada saksi mata. Si dokter Mary ini bener-bener nekat. Dia pakai mobil sendiri, mobil pribadinya, nggak pakai topeng, nggak pakai apalah, enggak, dia bener-bener terang-terangan. Dan waktu itu sudah disaksikan oleh para tetangga. Namanya juga tetangga kan pada kepo, ada apa ya, ada apa, oh dia hamil duluan gitu. Namanya juga tetangga pasti heboh. Oh ya kan, tanpa CCTV pun namanya tetangga pasti lebih pintar, lebih denger duluan kalau ada apa-apa. Setelah Mary melakukan ancaman itu, akhirnya Mary pergi nih sama mobil pribadinya. Dan apa yang terjadi? Ketika Mary kembali, Mary membawa 10 liter Pertalite. Enggak tanggung-tanggung ya, 10 liter Pertalite, enggak bensin, langsung Pertalite teman-teman. Setelah itu, dia bener-bener niat gitu. Pertalite-nya ini dibungkus dengan plastik kayak minuman di pinggir jalan kalau misalnya kita beli seperti zaman SD gitu kan. Si dokter Mary ini membungkus Pertalite-nya menggunakan plastik jadi berapa bagian gitu kan, 10 liter plastik. Karena si dokter Mary kayak bener-bener udah nggak bisa berpikir rasional, namanya juga emosi ya, didorong lagi sama setan, ayo bakar kan seperti itu ya, namanya juga setan. Setelah dia melempar dan apinya besar berkobar, dia langsung pergi karena dia tidak menggunakan apa-apa dan benar-benar terang-terangan pakai mobil pribadi dan segala macamnya. Ya gampang sekali dong polisi untuk menangkap si dokter Mary ini. Alamat bengkel ini di Jalan Cemara Raya, Cibodas Kota, Tangerang, Banten. Aku itu jadi ingat film action di luar negeri itu, kalau misalnya ada musuh terus kemudian bawa bom dilempar ke belakang, nah di belakang dua gak peduli, kita jalan aja gitu. Jadi si dokter Mary bener-bener terburu-buru pasca kebakaran itu. Menurut informasi yang beredar, si dokter Mary ini kesal sekali kayak gitu. Dan juga nih setelah saya baca dan juga saya stalking akun media sosial dari si Leo, ternyata Leo dulu pernah bertunangan sama orang lain.
Jadi aku tidak terlalu tahu seperti apa ya, cuma di sosial media si Leo itu masih ada bahwa dia pernah tunangan sama orang lain, dan entah mungkin batal atau seperti apa, sampai pada akhirnya dia pacaran sama si Dokter Mary ini. Apapun alasannya, ketika si Leo ini menyatakan tidak direstui, namanya dia sudah menghamili anak orang, ya dia harus bertanggung jawab. Kan kita melakukan berdua, sama-sama suka, sama-sama mau nih, jadi harus sama-sama bertanggung jawab. Kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan atau tidak merestui, kan udah bukan anak kecil lagi seperti itu. Mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Banyak kok di dunia ini orang yang tidak direstui oleh orang tuanya kemudian melangsungkan pernikahan. Yang penting itu niatnya bertanggung jawab. Kalau misalnya kita bahagia dengan pilihan kita, orang tua kita tidak setuju, kan kita bisa membicarakan ulang di kemudian hari, apalagi dalam keadaan hamil kayak gini, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, buat teman-teman yang udah yakin banget, cinta banget sama kekasihnya, jangan lupa ya buat cowok-cowok, dihalalin nikah aja gitu ya, takut terjadi hal-hal kayak gini. Sesama perempuan kita saling mendukung dan saling memberikan kekuatan, tidak untuk saling menjatuhkan satu sama lain seperti itu ya. Dan ada info yang beredar juga di situ, setelah kebakaran itu apinya besar dan tidak dinyalakan, akhirnya pacar si Leo ini dan orang tuanya meninggal. Jadi insiden kebakaran ini menewaskan 3 korban sekaligus. Akhirnya Dokter Mary ini terkena pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam pidana 20 tahun penjara atau terancam pidana seumur hidup. Seperti itu. Dan juga dari kebakaran itu ada 2 saudara dari Leo ini berhasil menerobos besarnya api yang waktu itu. Jadi dia beneran lagi luka-luka ya kan, namanya kita menerobos api yang sedang besar-besarnya lagi berkobar gitu. Itu berhasil menyelamatkan diri. Dan akhirnya dia itu bikin Instastory ya di Instagram pribadinya, dia bercerita kayak gini. Orang tua kami bukan tidak merestui Dokter Mary dengan kakak saya kayak gitu. Jadi mereka ini tidak merestui. Orang tuanya berkata demikian. Kalau memang sudah dihamili, ya harus bertanggung jawab. Karena orang tuanya ini yang tahu 1 jam sebelum kebakaran terjadi. Jadi itu malamnya ya, berarti tanggal 5. Karena kebakaran kan tanggal 6. Berarti orang tua si Leo ini tahu tanggal 5 kalau si Dokter Mary lagi hamil seperti itu. Tapi menurut informasi yang beredar dari saudaranya ini, si Dokter Mary meminta ganti gitu, ibaratnya meminta ganti rugi kepada si pacarnya untuk memberikan uang sebesar 300 juta, terus kemudian meminta agar ahli waris gitu, hak milik ruko itu dialihkan ke Dokter Mary. Cuma di berita yang lagi viral itu tidak ada seperti itu. Jadi ada 2 timpang tindih berita. Yang pertama datangnya dari berita yang seperti itu tadi, yang kemudian dari adiknya sendiri, adik dari Leonardi. Respon dari orang tua Leo ini bilang kayak gini, kalau perkara uang ataupun pengambil alihan ya udah nanti lakukan sesuai kemampuan saja, seperti itu. Entah ini seperti apa. Jadi ini 2 cerita yang berseberangan gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dari berita-berita yang lagi viral, kasusnya si mertua atau si orang tua Leo itu tidak merestui hubungan mereka untuk menikahkan karena alasan si Leo seperti itu. Seperti apapun kasus ini sama-sama salah, nggak ada yang nggak salah. Si cowok salah karena dia tidak mau bertanggung jawab telah menghamil Dokter Mary, dan juga si Dokter Mary juga salah karena dia sudah berani membakar sampai menghabiskan 3 nyawa sekaligus seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita doakan sama-sama buat orang yang sudah meninggal, semoga dia masuk surga. Kita doakan yang ditinggalkan semoga tabah, dan untuk yang sedang menjalani proses pemeriksaan oleh polisi semoga diadili seadil-adilnya. Kita doakan untuk kebaikan mereka semua. So itu aja cerita yang bisa aku bawakan untuk kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita baru dari channel ini. Terima kasih, bye bye.